warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Rahma dengan nomor pokok mahasiswa 4424217001. Saya dari reguler khusus Teknik Industri Universitas Pancasila. Saya akan menjelaskan bagaimana simulasi untuk procure to pay dengan type produk berupa jasa servis. Di sini saya jelaskan dulu bagaimana untuk simulasi procure to pay untuk PO, terus menerima PO dari vendor, lalu mengeluarkan bill sampai dengan payment. Nah, type produk di sini yang saya akan buat berupa perusahaan di bidang service. Dari procure to pay itu mengeluarkan quotation atau surat penawaran yang diberikan kepada pelanggan setelah adanya permintaan penawaran dari customer. Nah, pada UDU, quotation merupakan draft sales order karena pada dasarnya form dari quotation dan sales order adalah satu form yang sama, hanya berbeda status tahapan. Nah, dalam kali ini, type produknya karena berupa service, jadi produk yang dihasilkan itu non-material yang ditawarkan. Juga sebuah layanan yang ditawarkan untuk dijual kembali, sehingga stoknya tidak tersedia. Maka dari itu, role dari proses atau simulasi kali ini tidak menggunakan warehouse, melainkan kita memakai dua user di bidang purchasing, yang pertama sebagai staff dan yang kedua sebagai manager, serta satu departemen yang fungsinya untuk approval dari si purchase order ini yang akan menghasilkan bill untuk di payment. Akan mensimulasikan perusahaan yang bergerak dalam bidang service ini sebagai berikut. Dalam skenario ini, perusahaan yang didemonstrasikan yaitu perusahaan di bidang market agency. Digindo Market Agency merupakan perusahaan agensi digital yang menawarkan jasa untuk solusi pemasaran terintegrasi yang berfokus pada strategi dan implementasi pemasaran digital. Perusahaan ini sedang melakukan renovasi kantor dan mempercayakan jasa perakitan alat-alat kantornya kepada PT Mandiri Furniture. Adapun kuantitas permintaan perakitan alat-alat kantor oleh perusahaan tersebut kepada PT Mandiri Furniture sebagai berikut. Ya, di sini ada 4 item yang dilakukan servis kepada PT Mandiri Furniture. Yang pertama ada kursi kantor sebanyak dua meja kantor sebanyak 1, yang ketiga locker sebanyak 2, dan workspace station sebanyak 2. Lalu dilakukan proses double approve untuk menyetujui pesanan di atas dalam jumlah minimum dan harus mendapatkan persetujuan atau approval dari atasan dalam simulasi kali ini oleh manajer purchasing di dalam perusahaan Digindo Market Agency ini. Dalam studi kasus ini berikut role play yang dilibatkan. Yang pertama ada Galuh sebagai accounting yang untuk meng-approve si purchase order ini. Yang kedua ada Dani sebagai manajer purchasing yang tujuannya meng-approve si review ini. Yang ketiga ada Naki sebagai staff purchasing yang membuat purchase order. Akan masuk ke aplikasi UDU. Nanti kita akan membuat 3 user seperti yang disebutkan, 2 user untuk purchase, 1 user untuk accounting, dan user existingnya atau user admin hanya digunakan untuk setting saja, jadi tidak digunakan dalam proses simulasi P2P atau procure to pay. Jadi saya akan menggunakan 3 tab yang digunakan untuk login akun ketiga user tersebut. Saya menggunakan Chrome sebagai browsernya. Lalu ada 1 tab incognito yang tujuannya adalah login untuk admin, hanya sebagai setting saja. Ini saya akan login sebagai admin. Lalu di sini tugas kita adalah membuat user. Kita masuk ke dalam menu setting. Di menu setting ini kita akan membuat user baru. Nah, sebelumnya saya sudah membuat beberapa akun yang akan digunakan nantinya. Seperti yang sudah disebutkan pada studi kasus tadi, saya akan memakai Dani sebagai manajer purchase, Galuh sebagai accounting, dan Naki sebagai staff purchase. Lalu jangan lupa kita setting di develop mode. Pilihannya general setting, dan pilihan paling bawah kita activate the developer mode. Lalu
kita akan melakukan setting bagaimana untuk membuat double approval. Kita masuk ke purchase, ke modul purchase, lalu ada purchase order approval. Nah, karena tadi sudah tercentang, kita centang dan kita masukkan minimum amount-nya. Nah, di sini ada tertera request managers to approve orders above a minimum amount. Jadi ini adalah nominal yang maksimal untuk approve dari head atau managersnya. Kita di setting di angka 5 juta, lalu jangan lupa klik save. Selanjutnya kita kembali ke akun admin yang tujuannya untuk setting. Pertama kita mau buat produk yang tadi dipesan, namun karena berupa service, jadi kita buat produk baru. Di sini kita kasih judul service kursi kantor. Produknya adalah service, lalu creating ordernya berupa project template, project template-nya berupa office design, lalu jika sudah save manually. Membuat user, karena tadi kita menggunakan 3 user berbeda, yaitu untuk purchasing 2, sedangkan accounting 1. Nah, di sini yang membedakan antara manager dengan staff, status dari si staff ini, si user staff ini sebagai di inventory, lalu pilihannya adalah purchase sebagai user. Sedangkan status pada manager sendiri untuk approval-nya itu berstatus sebagai administrator. Lalu untuk accounting di sini statusnya adalah dia membuat invoice, jadi invoicing. Karena kita tidak berhubungan dengan warehouse alias produk. Karena produk yang kita hasilkan tidak non-material atau berupa service. Jadi dari proses order itu langsung menjadi bill untuk di-approve oleh si accounting. Selanjutnya kita, kalau sudah di menu setting semua ini, kita kembali ke menu tab yang lain untuk membuka akun masing-masingnya. Yang pertama kita untuk membuat purchase order atau membuat request for quotation ini di akun Naki. Di akun Naki, kalau kita klik new, ya vendor, karena saya sudah membuat vendornya itu di PT Mandiri Furniture, jadi sudah keluar. Lalu currency-nya di Indonesia Rupiah. Produknya adalah produk yang tadi sesuai dengan data dannya, yaitu pertama service. Produk service kursi kantor dengan quantity 2. Lalu kita filling sampai semuanya terisi. Yang kedua ada service meja kantor dengan kuantitinya 1, lalu ada service locker kuantitinya 1, kuantitinya adalah 2, lalu service workspace station workspace station kuantitinya adalah 2. Ya, jika sudah terisi semuanya dan kuantitinya sesuai dengan permintaan customer, ini merupakan hasil atau total dari amount unit price. Karena tadi amount-nya melebihi dari batas 5 juta, yaitu nominal 12 juta, maka di sini terhitung harus double approval. Dalam artian kita harus menunggu approve dari atasan purchasing. Ya, statusnya kita send by email. Maka akan keluar compose email seperti ini. Kita klik send pemberitahuannya. Maka akan keluar notifikasi confirm order. Kalau kita klik, nah, di sini tertera to approve, berarti kita harus menunggu approval dari manajer purchasing tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke akun manajer purchasing. Di sini saya memberi nama dan
Lalu kita klik modul purchase. Sini sudah ada notifikasi sesuai dengan nomor purchase order tadi, P00026 sesuai. Lalu kita klik, ya, kita approve order purchase ini. Ya, statusnya sudah purchase order. Ya, kita make sure lagi. Sini sudah purchase order, ya, quantity-nya segitu, nominalnya segini. Lalu kita create deal. Berbentuk graph, kita make sure lagi apakah sudah benar, lalu kita send message. Ya. Ini masih berupa draft, maka selanjutnya kita masuk ke akun Galuh Accounting untuk approval bill, untuk dilakukan pembayaran. Kita masuk akun Galuh Accounting. Kita masuk ke modul invoicing untuk melihat graf bill yang tadi. Lalu klik customer dan invoice. Lalu klik vendors dan bill. Ya, sudah tertera ada draft di sini. Sudah masuk draft. Lalu kita klik 2 kali untuk confirm bahwa ini sudah diterima dan sudah approve dari manajer purchasing. Lalu kita confirm. Kita isi dulu bill date-nya ini, dilakukan pembayaran hari ini. Lalu kita confirm. Ya. Ini invoice yang sudah terkonfirm dengan nomor sekian dan akan diproses untuk pembayaran selanjutnya ke akun banknya. Kita klik pay. Lalu create payment. Ini oleh bank, manual payment. Ya, create. Lalu statusnya sudah terbayar akan seperti ini, pay. Berarti bill-nya sudah terbayarkan kepada akun bank dari si customer. Oke. Demikian untuk simulasi procure to pay untuk produk type berupa perusahaan service dengan double approval. Sekian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.